Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar IPS kelas 8. Apa yang akan kita pelajari sekarang bisa dilihat mengenai faktor kesamaan negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita belajar, ada semacam statement atau rumus lah ya, yang harus kalian pahami gitu. Karena rumus ini tidak hanya kepake di materi ASEAN saja, rumus ini juga kepake untuk materi-materi yang lain, tidak hanya geografi, bahkan di materi sejarah sama sosiologi juga pasti kepake gitu ya. Nah, rumus atau statementnya apa sih? Bisa dibaca di sini, walaupun saya bacain lah. Semakin banyak kesamaan, maka semakin besar potensi untuk saling bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak kesamaan, semakin mudah juga persatuan dapat terwujud. Saya ulangi, semakin banyak kesamaan, maka semakin besar potensi untuk saling bekerja sama. Semakin banyak kesamaan, semakin mudah juga persatuan dapat terwujud. Kira-kira udah kebayang? Ada yang bisa menyimpulkan maksud dari rumus atau statement ini apa? Ya, jadi kesimpulannya adalah biasanya dengan adanya suatu kesamaan itu akan mempermudah terjadinya kerjasama. Begitu juga karena adanya kesamaan, biasanya semakin mudah untuk memicu persatuan. Contoh, kenapa sih kalian akrab dengan teman atau sahabat kalian? Kenapa sih kalian deket banget sama seorang teman atau sahabat kalian? Karena sangat mungkin kalian dan teman kalian itu punya hobi yang sama. Itulah yang menyebabkan kenapa kalian dekat, kenapa kalian akrab, kenapa kalian bersatu, kenapa kalian kalau dikasih tugas kelompok pengennya sama teman kalian. Gitu, karena memiliki kesamaan hobi. Ngerti? Kenapa kalian deket sama si A? Karena kalian hobi nonton, hobi shopping gitu ya, hobi wisata kuliner gitu. Makanya karena adanya kesamaan hobi, kalian menjadi semakin dekat gitu. Begitu juga dengan kenapa Indonesia bisa bersatu. Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya ini materi semester 2 ya. Saya kasih bocoran sekarang lah. Indonesia itu kan sebenarnya terdiri dari suku, agama, dan suku agamanya berbeda kan. Bahkan ada ras yang berbeda juga gitu. Tapi kenapa sih kita bisa bersatu? Padahal sukunya berbeda, agamanya berbeda, rasnya ada yang berbeda juga gitu. Kenapa sih bisa bersatu? Karena Indonesia memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama dijajah Belanda. Gitu. Jadi gara-gara memiliki musuh yang sama, gara-gara sama-sama dijajah Belanda, jadi ada semangat untuk bersatu.
Bisa dipahami? Nah, gitulah ya, itu contoh dari yang ringan ngomongin teman sampai yang lumayan berhubungan dengan materi semester 2 gitu, saya kasih bocoran. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kasusnya juga sama dengan ASEAN. Karena ASEAN adalah suatu bentuk kerjasama gitu ya, nggak akan mungkin ASEAN itu tiba-tiba didirikan. Nggak akan mungkin ASEAN itu ujug-ujug terbentuk gitu. Pada tanggal 8 Agustus 1967. Apalagi waktu didirikan 5 negara gitu ya. Sekarang udah 10. Kok bisa sih bersatu gitu? Kok bisa sih bekerja sama? Pasti ada yang mempersatukannya, yaitu kesamaan gitu. Nah, di sini saya bikin eh, apa ya? Peta konsep lah ya. Nah, jadi kenapa ASEAN itu ada? Tentu karena ada yang mempersatukan. Dan yang mempersatukan adalah faktor kesamaan. Hanya saja dengan adanya faktor kesamaan, otomatis juga ada faktor perbedaan. Gitu. Karena jangankan negara gitu ya, manusia aja pasti memiliki perbedaan. Dari faktor kesamaan inilah nanti ada potensi kerjasama. Di mana kesamaan-kesamaan negara-negara ASEAN itu jadi potensi kerjasama yang bisa dikerjain bareng-bareng gitu. Jadi dari faktor kesamaan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN itu jadi semacam potensi gitu ya untuk dikerjain bareng-bareng, potensi kerjasama gitu. Dan dengan adanya potensi kerjasama berarti nanti ada faktor pendorong, ada faktor penghambat gitu. Yang mendorong kerjasama, ada yang menghambat kerjasama tadi. Nah, dari potensi kerjasama otomatis nanti ada bentuk kerjasama gitu. Jadi nanti sesudah kita belajar faktor kesamaan ASEAN, negara-negara ASEAN itu apa aja, dari faktor kesamaan ini nanti jadi potensi kerjasama, dan potensi kerjasama ini pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya, dan dari potensi kerjasama otomatis nanti jadi bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ASEAN itu apa saja? Dan yang terakhir, ada nggak sih cara-cara atau upaya-upaya yang bisa meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN tadi? Kayak gitu. Nah, jadi untuk hari ini sampai beberapa pekan ke depan gitu ya. Jadi kita akan membahas ini nih. Faktor kesamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN, udah gitu faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara ASEAN, dan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Terakhir, upaya-upaya yang dapat meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN. Gitu ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 pekan ini yang akan kita pelajari. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Nah, nanti kalau mau ditanyain di chat aja ya. Yang berikutnya, untuk tugas hari ini apa sih? Tugas 4 ya. Nah, tugas 4, diskusikan bersama kelompok yang waktu itu aja, mengenai kesamaan dan
perbedaan negara-negara ASEAN dalam bentuk tabel. Gitu. Jadi tadi saya udah bilang bahwa negara-negara di Asia Tenggara kenapa mau bergabung dengan ASEAN kan pasti memiliki kesamaan kan, sampai mereka bisa bersatu dalam sebuah wadah yang namanya ASEAN. Nah, jadi tugas hari ini kalian cari faktor kesamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya kayak gini. Jadi ini ada faktor kesamaan, nanti kalian tulis apa aja. Udah gitu faktor perbedaan, kalian tulis apa aja. Ya, itu saja paling untuk materi hari ini. Sisanya kalian diskusi, nanti tugasnya dikumpulkan di classroom. Untuk nego waktu mau dikumpulkannya kapan, nanti kita bahas di WA grup kelas ya. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.